apa ya, yang franchise seperti itu, atau toko-toko sekarang itulah, toko-toko modern sekarang ya. Nah, di sini kan kita butuh data nih. Jadi saya membuat menginisialisasi variabel data di sini karena dia bisa jadi saya pinginnya bentuknya list, tapi nanti dalamnya list itu ada dictionary-nya, sama seperti kemarin ya. Terus dia bisa menerima inputan gitu. Mungkin juga ada menu. Kita bikin menu dulu. Jadi menu yang pertama itu dia menampilkan data. Terus 2 itu dia bisa input data. Jadi misalkan 2, 3 sama delete. 3 hapus data gitu ya. Di sini untuk pertama kali saya bikin while true, maka dia di join dulu. Kelihatan menu, kelihatan sih join ya, join menu. Kemudian saya print seperti ini. Nah, kemudian dia minta inputan. Ini. Jadi di sini saya bikin kerangkanya dulu. Di sini kalau dia itu if choice-nya itu sama dengan 1, maka yang dilakukan itu seharusnya adalah ya showing ya, show data. Terus elif choice di sini kalau dia itu 2, dia milihnya 2, maka seharusnya dia itu input. Terus kemudian kasih yang ini sama dengan 3, maka yang dilakukan adalah hapus data. Misalkan 4 ya, misalkan 4 dia exit, else dia break, seperti itu. Nah, misalkan nih kita mulainya nggak dari 0 di situ ya, tapi kita mulai dari sebuah data. Ini kita coba pakai yang bikin satu file lagi di sini, data.json. Sorry, ini kita save dulu. Ini dia itu JSON array, dia itu punya komponen, yaitu punya nama barang misalkan ya, itu ada Indomie ya, sama seperti kemarin ya, dia punya harga satuan ya, harga satuan. Terus kemudian dia punya jumlah stok gitu ya, stoknya ada 10 seperti itu. Kita kopikan, jangan lupa dikasih koma. Ini ada gula, harga satuannya gula berapa ya, 11.000 mungkin ya, ada 10 juga. Terus ada lagi teh gitu, teh 5.000, 10 juga, jangan lupa dikasih koma di sini. Terus ada beras ya, misalkan 10.000 per kilo gitu ya,
petnya ada 10 kilo gitu. Nah, ini sebenarnya dia kalau mau disederhanakan, dia jadikan gini. Cuma itu tadi supaya lebih mudah dibaca. Nah, seperti ini. Kita punya data ini, dan kita coba untuk load datanya. Gimana caranya? Ya, kita browsing dulu ya, saya juga lupa soal. Dan load JSON to dictionary. Ini ada nih. Apa yang sudah dilakukan, tinggal json.load di sini. Jadi sudah ada. Sekarang kita tinggal panggil di sini. Kita import dulu. Import JSON. Nah, di sini coba kita bikin function mungkin ya. Kita bikin function di sini dev.data. Mungkin ini adalah pet. Ada yang tahu pet nggak? Bukan sosial media ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu pet nggak? Direktori yang sedang dibuka, Pak. Ya. Oke, directory. Atau mungkin lebih ininya adalah alamat. Oke, saya coba tampilkan. Ini. Sekarang saya ada di folder Tio Darmawan. Tio Darmawan adanya di dalamnya users. Kalau saya list di sini, saat ini ada beberapa. Sorry, sopan. Nah, misalkan nih, ini saya sekarang aktif direktorinya ada di sini. Saya mau mengakses data.json. Berarti untuk mengakses tersebut, saya harus menuliskan users Tio. Ini nggak bisa karena pakai backslash untuk escaping, dan kemudian data.json. Ini ada di mana nih? Kayaknya harus pakai program dulu di sini. Baru data, nah baru keluar. Seperti itu. Ini adalah pet. Pet itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya absolute pet, sama ada yang namanya relative pet. Kalau absolute pet itu berarti dia dimulai dari root. Root itu berarti direktori yang paling dasar. Kalau di Windows itu untuk absolute itu adanya di C atau bisa pakai D. Nah, itu dasarnya. Kalau di Linux atau Unix yang namanya absolute pet itu dimulai dari slash. Jadi kalau tadi saya itu ada di apa tadi ya? Users, nah berarti ada folder users pada root. Dan tadi folder filenya ada di mana? Misalkan tadi users Tio Darmawan /data.json. Nah, ini namanya absolute pet. Ini akan berbeda dengan yang namanya relative pet. Relative pet itu gimana? Misalkan aktif directory, atau sekarang ini saya ada di directory mana gitu ya.
Sama kayak kita nih, sekarang saya ada di mana? Apakah saya ada di UNED? Gitu. Jadi ini Active Directory. Misalkan sekarang saya ada di dalam folder Tio Darmawan. Maka ini Active Directory-nya tadi ada di users Tio Darmawan. Nah, maka relative path untuk menuju file data.json jadi tinggal di data.json. Tinggal ditambahi data.json, itu aja. Kenapa nggak hanya butuh ini? Karena sekarang saya sudah ada di sini. Itu. Kalau absolute path kita harus menjelaskan dari awal, dari dasar. Nah ini misalkan kalau dicontohkan di kehidupan kita ya, misalkan root-nya adalah UNED nih, root-nya dari UNED. Kita mau jalan-jalan dari UNED mau ke alun-alun misalkan. Terus di tengah jalan, sampai di gedung DPR, teman kita nelpon, kamu ada di mana? Gitu. Kamu mau kemana? Gitu ya. Kamu mau kemana sekarang? Gitu. Nah, kalau kita jelasin secara absolute path, kita akan jelaskan dari UNED. Jadi dari UNED ke double way, nanti belok kiri, bundaran DPR ke kanan, terus sampai alun-alun. Nah, itu absolute path. Tapi kalau relative path, kita menjelaskan dari sekarang kita ada di mana. Saya ada di gedung DPR, berarti saya tinggal lurus aja, ngelewatin jembatan Semanggi, nanti nyampe ke alun-alun. Seperti itu namanya relative path. Di Windows juga sama seperti itu. Jadi kalau absolute path seperti itu, misalkan kan ada user juga ya, user layak. Terus ada namanya, misalkan seperti ini. Kemudian namanya filenya. Itu. Relative path-nya, misalkan sekarang itu saya ada di C users Tio, maka untuk relative path-nya tinggal disebutkan nama filenya saja. Karena kita sudah berada di direktori yang sama. Untuk saat ini ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Diam itu artinya ngerti apa enggak? Pak itu udah berhasil membaca file data.json, Pak? Gimana, sorry? Yang perintah data sama dengan json.load itu udah berhasil membaca itu. Sudah berhasil ya? Sudah dicoba tak? Ya, maksudnya aku tanya, Pak. Oh, belum. Nah, jadi ini seperti ini. Sebenarnya nggak perlu bikin function, nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini nggak usah kayak function. Tinggal ini aja kita load. Kita taruh di show data. Nah, di sini kita coba buat konstanta di sini, yaitu data. Nah, ini juga rule of thumb-nya. Kalau kita ingin membuat suatu konstanta, itu kita menggunakan huruf besar semua dan dipisahkan dengan garis bawah. Ini untuk membedakan antara suatu variabel yang dia mutable dan yang immutable. Immutable itu berarti dia nggak bisa diubah nilainya ya. Nah, di sini saya tuliskan bahwa dia ada di sebelahnya file ini. Berarti tinggal di data.json. Wah, emang benar Pak, ada di sebelahnya. Ya, kita coba. Kalau kita ls, sorry.
kalau kita ls seperti ini, di sini ada data.json sama ada post.py, berarti kan dia sebelahan di direktori yang sama. Berarti kalau dia di direktori yang sama, kita pakai relative path itu juga memungkinkan. Jadi tinggal dipanggil nama filenya saja. Nah, di sini tinggal diisi dengan data path gitu. Sekarang yang mau ditampilkan, berarti kita tinggal print data. Nah, ini kita coba jalankan. Dan ada yang error di sini. Nah, ini kita pilih menampilkan data. Error dia. Line 26. Di sini in load return loads str object has no attribute read. Nah, ini harus di load dulu ya, sorry. Kita harus pakai ini. Jangan lupa, kita belum open stream-nya dulu. Nah, kita harus open data dulu. Nah, ini pakai perintah with open. Ini anggapannya kayak kalau kita pakai with, berarti dia jadi gini. Ketika kita ingin mengakses sebuah file, itu kita harus open stream dulu. Kita pakai with, berarti kita open session. Kita log di sebuah sistem operasi, kita minta, saya minta akses nih buat baca ini. Gitu. Maka dia dikasih. Kita punya session di sana. Nah, biasanya kalau seperti itu, ketika kita mengedit, nanti aplikasi lain nggak bisa ngedit juga. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai with, ketika program kita berhenti, sessionnya akan langsung otomatis dihapus. Jadi aplikasi lain bisa mengakses file tersebut. Tapi kalau kita nggak pakai with, maka kita harus close manually. Nah, ini kita open. Ini tadi ada data path, seperti tadi salah ya. Terus ini as database, misalkan saya kasih nama database, terus tinggal di load. Di load seperti ini. Nah, ini muncul nih. Tapi kan belum terformat ya ini ya. Biasanya kan belum terformat. Maka kita akan coba buat formatnya. Maka tadi perlu untuk membuat sebuah function. Nah, ini seperti ini, kita pindahkan dan kita format di sana. Jadi kita akan membuat sebuah program yang bersih di situ. Alur programnya terlihat jelas dan di dalamnya sini dia baru lebih dalam lagi mengenai algoritma di dalamnya seperti apa. Nah, kita sudah punya ini dan kita coba untuk menampilkan di sini. Ini dev show data, misalkan ini. Terus dia itu punya database gini, dia minta database, kemudian kita print seperti yang kemarin. Kita butuh, sorry, pencet ya. Nah, ini itu tadi ada nama, harga satuan dan stok ya. Berarti kita bikin itu ada nama mungkin 20S, supaya data kiri kasih seperti ini. Terus dia itu kita format pakai harga satuannya mungkin 7 atau 10 karakter ya. 10S, kemudian jumlahnya tinggal min 2S.
Ini ya, nggak salah ya? Betul nggak? Atau saya salah? Itu ada nama, harga, dan juga stok. Nah, kemudian kita lakukan perulangan di sini. For item in database items. Nah, ini kita copy nih yang ada di sini. Ini diganti dengan item, dia pakai nama, terus item, terus ada item, stok ya. Ya, betul, stok. Nah, kita sudah definisikan ini, sekarang kita panggil di sini. Setelah di load, dia dipanggil ini. Jadi di sini tinggal di load data. Nah, ini datapad. Datapad. Sekarang kita coba jalankan ulang. Yang error di situ. There's no attribute. Oh, dia list ya. List. Oh iya, sorry. Karena dia bukan dictionary seutuhnya di situ. Ini dia cukup gini berarti. Ada yang error di situ, harga. Oh, harga satuan ya. Key-nya kan harga satu. Nah, jadinya seperti itu. Nah, ini juga kita coba pakai import ya. Import. Ketika ini mau dijalankan, apa ya? Saya lupa. Saya mau clear. Python run bash. Ini ya. Ini. Saya sudah pernah nyoba. Ketika dia di load, ketika di show data. Nah, ini seharusnya ketika di awal ya. Di awal pertama kali dijalankan, dia juga di clear. Nah, jadi sebenarnya itu menjalankan gini loh, clear. Nah, seperti itu sebenarnya. Kayak di terminal saya. Cuma itu dijalankan oleh Python-nya. Nah, kan jadi lebih bersih dia. Begini. Atau mau dikasih tulisan, itu juga boleh. Oh, sales ya. Saya lupa ya. Nama ininya apa istilahnya. Nah, gini. Jadi bersih dia. Nah, langsung tampilan seperti ini. Tapi kalau kita scroll ke atas sebenarnya ya ada. Terus kita milih satu. Nah, tampil seperti itu. Nah, ini mungkin mau kita sesuaikan juga ya. Kita print juga di sini, kita kasih garis. Yes. Ini kita jumlahkan aja nih. 20, 30, 32. Tambah 1, 2, 3. 1, 2, 3 tambah 6. 38. Jadi ini ada garis dikalikan 38. Nah, yang bawah juga. Jalankan, ditampilkan. Kurang ternyata. 40 ya. Seperti itu.
Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ya teman-teman. Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung saya ulangi. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Jadi alur utamanya ada di sini. Saya memang sengaja tidak mencampur semua di sini, tidak menuliskan semua di sini supaya alur utamanya itu terlihat jelas. Program yang baik adalah program yang dapat dibaca oleh orang lain, gitu ya. Bukan yang bisa dibaca oleh diri sendiri. Nanti nggak ada yang bisa maintenance soalnya. Dan biasakan kalau inisialisasi sebuah variabel itu dilakukan di paling atas. Misalkan itu akan digunakan di banyak tempat. Itu definisikan di atas. Nah, ini kan dia ada nih kan. Nah, seharusnya dia data sama dengan. Ini seharusnya ada return-nya. Di sini kita kasih return data. Jadi nanti ketika kita memanggil ini, nilai yang ada dalam variabel data ini akan disimpan ke dalam variabel data yang ada di sini. Atau saya buat yang berbeda ya. Ini saya kasih nama temporary aja. Ini. Nah, jadi apa yang didapetin di variabel temporary itu disimpan ke dalam variabel data. Nah, ini yang dilakukan. Karena tadi ketika memanggil function ini, dia akan mengembalikan nilai pada variabel temporary. Ada yang bingung nggak? Tidak ada? Pak, saya izin Ya. bertanya, Pak. Itu Ya. titik join terus buka kurung menu itu maksudnya gimana, Pak? Oke. Ini artinya biasanya ini di bahasa pemrograman lain ada yang namanya include. Jadi dari array yang dia itu memiliki banyak value itu dijadikan satu string. Nah, yang namanya include atau kalau di Python namanya join itu butuh yang namanya glue. Glue itu adalah lem. Nah, di sini lemnya itu adalah spasi. Makanya ada seperti ini. Ini adalah glue. Maksudnya glue adalah karakter yang akan menyambungkan antar value yang ada pada list. Nah, listnya yang mana? Listnya ada di menu. Ini adalah list. Dia punya 3 item. Makanya ketika di sini kita lihat dia sebagai satu string. Gitu. Karena dia dijadikan satu sehingga jadi string. Nah, itu fungsinya itu seperti itu ya. Jadi ini adalah glue-nya. Dia disambung menggunakan spasi. Apa yang di-join? Yaitu variabel menu. Nilainya dijadikan satu. Kayak gitu ya. Yang lain mungkin?
Codingannya boleh di screenshot. Boleh, silakan di screenshot. Kalau di screenshot kan nanti teman-teman coba sendiri. Nah, mungkin ketika ini teman-teman membaca, ada yang nggak paham itu maksudnya apa, silakan ditanyakan sekarang. Karena mencari tahu sendiri itu lebih capek daripada nyari taunya bareng-bareng. Gitu. Mungkin saya nggak tahu, ada teman yang lebih tahu. Jadi kita bisa diskusi. Pak, boleh di-scroll ke atas, Pak? Boleh, boleh. Importnya jangan lupa ya. Ini mungkin saya hapus ya untuk yang absolute pad sama relative pad ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak paham? Itu yang dia show data database itu kenapa nggak yang pakai yang datapad, Pak? Sorry, bisa diulangi? Itu kok show data itu kok yang ambilnya yang database, bukan yang datapad. Oke, show data ini adalah argumen. Argumen itu kita bebas untuk mendefinisikan namanya apa. Ini tidak ada kaitannya dengan yang ada di atas ataupun yang ada di bawah sini. Ini anggapannya lokal, variabel ini hanya bisa diakses di bodinya function. Ini hanya bisa diakses di dalam sini. Gitu. Jadi misalkan nih, saya nggak pakai nama database ya, pakai argumen 1. Itu nggak apa-apa. Jadi ini adalah yang ada di sini. Yang saya minta di sini, dia itu adalah list. Saya minta dia tipe datanya list di sini. Sebenarnya sih kita bisa sih kasih pengecekan lagi gitu ya. If type-nya apa gitu, maka apa yang dilakukan. Misalkan kita tambahin if type argumen 1 sama dengan list, maka dia menjalankan ini. Selain itu, dia print tipe data tidak sesuai. Nah, misalkan di sini nih, saya show data, saya panggil di sini ya. Tapi dia bukan list, tapi dictionary gitu. Oh, gini kan jadi set ya. Ini kalau dia dijalankan, jalan dia. Dia show data di sini. Ini ya jalan dia. Dia jalan tapi tidak di break ya. Day apa ya day? Exit. Nah, ini. Jadi ketika tipe data tidak sesuai, dia langsung exit dari programnya, langsung di-terminate programnya. Nah, kita bisa bikin seperti itu. Untuk memastikan bahwa dia itu mintanya list. Nah, jadi apa yang ada di argumen, ini namanya argumen, itu tidak ada kaitannya dengan ada di atas atau bawah. Nah, di sini saya mintanya list. Kenapa kok mintanya list, nggak minta datapad? Karena load-nya mau saya pisah. Load-nya di function ini sendiri, dan untuk menampilkan data ada di sini.
Tujuannya apa? Karena nanti saya ingin menampilkan tidak hanya ketika load data. Nanti misalkan saya membuat ini insert gitu ya, add data gitu. Nanti salah satu komponennya dia terakhirnya adalah menambahkan data. Dan dia nambahkan ini menambahkan data. Setelah itu dia menampilkan. Setelah itu menampilkan datanya menggunakan function ini. Jadi saya tidak perlu menuliskan ini berulang kali gitu. Kita coba membuat sebuah program yang bersih. Jadi lebih mudah dibaca. Jadi anggapannya kayak kita baca buku cerita yang ada, kita bebas memilih. Kalau dulu tuh bukunya mbak saya itu Alice in Wonderland gitu ya. Itu ada pilih, kita mau ikut makan cookie yang dari kelinci atau enggak. Kalau kita ikut makan cookiesnya, maka kita menuju ke halaman berapa. Jika tidak, kita menuju ke halaman berapa. Nah, itu sama seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, di line 42 dia manggil load data. Load data ini apa ya isinya? Kita cari di atas. Oh, yang dilakukan load data adalah ini. Gitu. Jadi ada definisi lain. Jadi saya mencoba untuk mencontohkan bagaimana kita membuat suatu program. Ini adalah mainstream-nya, jadi alur utama atau main flow-nya ya. Ini alur utamanya seperti ini. Untuk detailnya seperti apa, menampilkan data itu apa aja algoritma yang dilakukan, diperjelas di function-nya. Gitu. Jadi biar nggak semuanya numpuk di sini. Karena kalau semua code program yang numpuk di sini, pasti alur utamanya nggak kelihatan. Ketutupan dengan yang namanya print, kayak gitu-gitu. Jadi saya coba membuat ini lebih terlihat jelas mengenai apa yang dilakukan. Dan tadi kenapa kok menggunakan database, bukan menggunakan datapad, karena saya ingin mendapatkan tipe data list-nya, bukan melakukan load data menggunakan pad-nya. Gitu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau yang choice-nya itu 2 di jalan, yang if choice sama dengan 2 itu dijalankan, itu nanti yang ditampilkan tetap datapad atau yang mana yang dijalankan? Kalau di sini dari yang rancangan saya di sini, untuk load data dan datapad ini hanya dilaksanakan di choice 1. Jadi nanti choice 2, choice 3 itu kita mainnya dengan variabel data yang ada di sini. Jadi proses input, output, atau membaca file itu hanya dilakukan pada choice 1. Jadi kita tidak stream, karena kita yang menggunakan cuma satu klien ya, cuma komputer kita sendiri. Jadi kita tidak perlu mengatur hak aksesnya, siapa yang boleh menulis, siapa yang tidak. Jadi kita load semuanya dulu ke variabel, nanti kalau sudah selesai, baru kita simpan ke dalam filenya lagi. Gitu. Jadi ketika program menjalankan, kita load datanya semua. Mau kita olah, mau tambah, mau dihapus, terserah kita di variabel tersebut. Kalau sudah selesai, baru perubahan tadi kita tuliskan kembali ke dalam file. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini kita butuh menambahkan data. Jadi kita butuh penambahan data kan di sini ya. Jadi ada 3 komponen, ada nama, ada harga satuan, dan juga ada stok di situ. Berarti kita kalau kita manggil function add data, kita harus minta itu. Ada nama, input, nama, terus ada harga satuan, jadikan integer aja,
kesatuan